Pemirsa, warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan bantuan logistik di posko darurat kantor Bupati Tamiang, Aceh. Tercatat 262.087 jiwa mengungsi, sementara lebih dari 36.000 jiwa lainnya terdampak namun tidak mengungsi. Berikut laporan langsung rekan jurnalis Anissa Rizkia bersama juru kamera Rama Romadona. Pemirsa, inilah kondisi posko yang didirikan di kantor Bupati Tamiang, Aceh. Kondisinya memang sudah dipadati oleh pendistribusian, yaitu barang-barang logistik yang akan didistribusikan kepada warga Tamiang, Aceh, yang mana sampai hari ini warga pun masih banyak yang mengungsi. Namun ada beberapa warga yang memilih untuk kembali ke tempat tinggal untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini, yaitu Ibu. Boleh diperkenalkan nama siapa Ibu dan juga tinggalnya di daerah mana ini? Saya Yuliananda, tinggalnya di Desa Senebok Cantik, Kecamatan Manyakpahit. Ya, bisa diceritakan sedikit Bu mengenai apa dampak yang saat ini Ibu rasakan? Ya, dampaknya ya seperti apa tuh namanya, dari pangan kami mudah untuk dapatkan karena nggak ada lagi, maksudnya kedai-kedai yang terbuka gitu untuk kami beli pangan. Kami kalau mau beli makanan harus ke Langsa dengan bensin yang cukup susah didapatkan, dengan harus mengantri, ya kan, dengan rumah yang nggak tahulah lumpurnya kayak mana. Habis itu dampak lagi anak-anak kami yang belum bisa sekolah karena sekolahnya masih berantakan. Di alat-alat sekolah pun udah banyak yang hancur, Bu. Nggak tahu bilang lah. Maksudnya untuk anak-anak aja, anak-anak Aceh sekarang sangat berduka rasanya. Makanya ada bantuan kayak gini dari disalurkan ke kampung-kampung. Alhamdulillah Bu, bantuannya. Terakhir Ibu, apa keinginan Ibu? Mungkin ada bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga Tamiang, Aceh, terutama Ibu dan keluarga nih Bu. Kami yang sangat butuh bantuan sekali pangan, karena beras sewaktu banjir, beras kami, padi kami tidak ada yang bisa diselamatkan. Padi di dalam sawah pun kami tidak bisa kami ambil lagi. Untuk pangan sangat butuh, apalagi di dalam sana, bukan mungkin agak susah untuk untuk dapat lah gitu ya kan, keluar gitu ya kan, itu. Baik Ibu, sekali lagi tentunya dengan berat hati kami juga sangat merasakan kesedihan yang Ibu beserta warga Tamiang Aceh rasakan hingga hari ini. Kami juga berharap semoga pemerintah segera memberikan bantuan dan juga bisa segera mendirikan sekolah yang tadi Ibu juga katakan bahwa seluruh sekolah yang ada di Tamiang Aceh ini terdampak dari banjir dan juga longsor, sehingga anak-anak di sini masih bersekolah di tenda darurat yang didirikan oleh pemerintah setempat. Dan selain itu juga memang pemirsa, kalau dilihat di layar televisi Anda, Rama Romadona juga akan memperlihatkan ini merupakan warga yang sedang mengantri begitu ya untuk mendapatkan bantuan. Mereka sangat membutuhkan sekali bantuan logistik, terutama obat-obatan dan juga kebutuhan bayi serta kebutuhan untuk para wanita. Selain itu juga akses jalan yang saat ini masih menjadi salah satu faktor begitu yang harus segera diberikan solusi kepada pemerintah untuk bisa membuka akses jalan kembali untuk bisa dilalui oleh warga yang ada di Tamiang Aceh. Semoga kita berharap segera pulih Tamiang Aceh dan juga selain itu juga wilayah Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Dari Tamiang Aceh, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Setelah lebih dari 1 pekan terisolir pasca banjir bandang, akses menuju lorong ladang Laweh di Nagari Batipu Baruah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, akhirnya bisa dilalui warga dengan jembatan darurat. Lebih dari sepekan, jorong Ladah Laweh Nagari Batipu Baruah, Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terisolir pasca banjir bandang. Lantaran satu-satunya akses jalan dan jembatan menuju dusun terputus. Kini, akses menuju Ladang Laweh dapat terbuka kembali. Warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan pohon pinang, sehingga jalur ini bisa dilalui sementara.
Selama terisolir, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan melintasi sungai untuk mengirimkan logistik kepada warga. Tanggal 7 Desember itu masih dilaporkan oleh pemerintah Nagari ke kami, Nagari Batipu Baru, bahwa ada satu daerah dusun yang masih terisolir. Dan alhamdulillah hari ini kami memastikan turun ke lapangan, gotong royong, tentu bersama Dandim, bersama Kapolres, Brimob dan Camat Wali Nagari, warga dan juga relawan-relawan Satgas itu mengerjakan jembatan darurat sementara memakai pohon kelapa dan juga pohon pinang. Dan alhamdulillah itu sudah bisa dilewati untuk pejalan kaki. Warga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera dilakukan mengingat jalur ini merupakan satu-satunya akses penghubung ke desa lain. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Viral diduga anggota GAM adang bantuan bencana banjir dan tanah longsor. Ya, Gubernur Aceh meminta aparat tindak tegas oknum anggota GAM tersebut. Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Setelah tidak ada laporan, kalau ada, yang tidak jelas tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, padamnya aliran listrik di sejumlah wilayah di Aceh pasca bencana banjir membuat sejumlah warga di Banda Aceh dan Aceh Besar ramai-ramai memburu listrik di sejumlah warung kopi yang memiliki daya listrik. Mereka memanfaatkan listrik milik warung untuk mengisi daya handphone agar bisa berkomunikasi dengan keluarga.